Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Chapter 1148 dimulai dengan lanjutan dari pertarungan yang telah memanas sejak bab sebelumnya, memperlihatkan bentrokan besar antara Gunko, sang kesatria suci wanita yang dikenal dengan kekuatan regenerasinya, melawan Skopper Gaban, seorang petarung tangguh yang tampaknya memiliki pemahaman mendalam tentang kelemahan musuhnya. Pertarungan mereka bukan sekadar adu kekuatan fisik, melainkan juga adu strategi dan penguasaan medan. Sejak awal, Gaban sudah menunjukkan dominasinya. Ia menghujani Gunko dengan serangan cepat, brutal, dan presisi tinggi. Tubuh Gunko mulai melemah, gerakannya melambat, dan luka-luka mulai memenuhi tubuhnya. Yang membuat situasi semakin buruk adalah kenyataan bahwa Gaban tahu rahasia besar yang selama ini menjadi andalan Gunko. Kemampuan regenerasi tubuhnya tidak mutlak. Ada titik lemah yang bisa dieksploitasi, dan Gaban melakukannya dengan sangat efektif. Setiap pukulan dan tebasannya menyasar area tubuh yang membuat empok kemampuan regeneratif Gunko terganggu. Gunko pun mulai panik. Matanya bergetar, napasnya memburu, dan darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Dalam kepungan serangan itu, dia sadar bahwa jika dia tidak segera mengambil langkah besar, kekalahan hanya tinggal hitungan detik. Dengan sisa tenaga dan fokus yang tersisa, Gunko menghimpun energi suci dalam jumlah besar. Sebuah serangan pamungkas ia lepaskan, meledak dalam dentuman dahsyat yang menerangi langit Elbaf. Ledakan itu membuat Gaban harus melompat mundur, melindungi diri dari serangan skala besar yang mengguncang tanah dan udara. Dalam momen singkat itu, ketika debu dan cahaya menutupi pandangan, Gunko memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Ia tahu bahwa dirinya tak akan bisa bertahan lebih lama. Namun, bagi banyak pihak, ini bukan hal mengejutkan. Gunko telah beberapa kali memilih untuk melarikan diri saat berada di ujung tanduk. Tapi kali ini berbeda. Wajahnya pucat, tubuhnya nyaris roboh. Meski berhasil lolos, keadaannya sangat kritis. Ia berlari bukan karena ingin menyusun strategi baru, tapi karena satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menjauh dari medan pertempuran. Skopper Gaban, yang menyadari situasi tersebut, sebenarnya punya kesempatan untuk mengejar dan menuntaskan pertarungan. Tapi yang mengejutkan, ia justru memilih untuk membiarkan Gunko pergi. Fokusnya beralih ke tempat di mana Kalen dan anak-anak lainnya terus berjalan menuju ujung dahan pohon Adam. Gaban tahu, jika ia terus mengejar Gunko, maka Kalen dan anak-anak bisa berada dalam bahaya yang jauh lebih besar. Waktu terus berdetak, dan langkah kaki anak-anak itu membawa mereka semakin dekat ke titik tanpa harapan. Sementara itu, jauh dari Elbaf, di Pulau Hachinosu, kekacauan kian tak terbendung. Pulau yang dikenal sebagai sarang para bajak laut kini telah berubah menjadi medan perang yang brutal. Serangan besar-besaran dari bajak laut Akagami terhadap markas Blackbeard memicu konfrontasi skala penuh. Di saat yang sama, Garp berhasil membebaskan diri dari sel bawah tanah yang selama ini menjadi penjaranya. Situasi semakin membingungkan ketika Garp dan Shanks, dua sosok kuat yang sebelumnya saling bermusuhan, memutuskan untuk membentuk aliansi demi menggulingkan Kurohige. Keputusan ini menjadi pemicu gelombang baru konflik besar. Namun ketegangan belum berhenti di situ. Sengoku, sang legenda angkatan laut, datang bersama pasukan khusus. Tapi ini bukan misi resmi. Sengoku datang sebagai seorang sahabat, bukan sebagai perwira tinggi. Bersama beberapa sekutu lamanya, ia hanya ingin memastikan Garp selamat.
Dan ketika ia tiba, apa yang dilihatnya membuatnya terdiam sejenak. Garp sudah bebas dan kini bertarung di sisi bajak laut Akagami. Sebuah aliansi yang dulu tampak mustahil, kini menjadi kenyataan. Tanpa ragu, Sengoku dan pasukannya pun terlibat langsung dalam peperangan menghadapi kelompok Kurohige. Pada awalnya, pihak Kurohige tampak terdesak. Namun, situasi berubah saat satu persatu aliansi Yonko Kurohige mulai berdatangan. Yang paling menakutkan adalah kemunculan Golden Lion Shiki, salah satu bajak laut legendaris yang kekuatannya di masa lalu pernah mengguncang dunia. Shiki tidak datang sendiri. Ia membawa pasukan dan aliansi Kurohige dan langsung mengambil posisi di pelabuhan. Di sana, Sengoku dan Garp berhadapan langsung dengan kekuatan besar. Shiki dengan buah iblis Fuwa-Fuwa no-Mi-nya mengangkat benda-benda raksasa, kapal, batu besar, bahkan reruntuhan bangunan, lalu melontarkannya ke arah mereka seperti meteorit. Tanpa gentar, Garp melancarkan pukulan-pukulan keras, menghancurkan setiap proyektil yang datang. Ia lalu memanggil kekuatan Galaxy Divide, pukulan legendaris yang pernah digunakan Garp untuk menghancurkan tulang-tulang musuh di Hachinosu. Serangan itu menciptakan gelombang kejut masif yang menghancurkan kapal dan membuat sebagian pasukan Kurohige tumbang. Namun, Shiki dan sekutu kuatnya berhasil menghindar. Beberapa dari mereka bahkan tak terluka sama sekali. Pertarungan berlanjut dengan giliran Sengoku. Dengan kekuatan shockwave dari bentuk kudanya, ia menghabisi musuh di sekelilingnya. Tapi Shiki dan beberapa sosok kuat lain tetap berdiri. Mata mereka bersinar penuh tekad dan kebencian lama. Shiki mengingat masa lalu, saat ia dikalahkan oleh Sengoku dan Garp. Kini, ia bersumpah tidak akan mengalami kekalahan kedua. Ia sudah menyiapkan rencana gelap yang belum terungkap. Di sisi lain dunia, Rockstar melaporkan ke Shanks bahwa para aliansi Kurohige yang paling kuat sudah tiba. Shanks dengan tenang memberi perintah kepada Rockstar, panggil para aliansi elit kita. Bukan sekadar bajak laut sembarangan, melainkan individu-individu terkuat yang pernah bersekutu dengan si rambut merah. Panel-panel memperlihatkan wajah mereka, semuanya karismatik, tangguh, dan siap tempur. Salah satu dari mereka bahkan menyatakan bahwa ia sudah berada tak jauh dari Pulau Hachinosu. Sementara itu, di pelabuhan lain, Sabo dan Karasu bergerak untuk menghancurkan kapal suplai milik pemerintah dunia. Tujuan mereka jelas, memutus aliran logistik agar kekuatan dunia tidak bisa bertahan lama. Para kesatria suci yang berjaga kaget, tidak menyangka pasukan revolusi akan menyerang secara langsung. Tapi yang lebih mengejutkan adalah kekuatan Sabo dan Karasu yang mampu menekan para kesatria itu. Ternyata, Dragon sebelumnya telah mengajari mereka cara mengatasi kekuatan regeneratif yang selama ini menjadi andalan para kesatria suci. Informasi itu hasil dari riset panjang Dragon sendiri terhadap para Gorosei. Sabo dan Karasu kini menggunakan teknik yang mampu memotong jalur regenerasi tubuh lawan. Perlahan tapi pasti, para kesatria mulai terdesak. Tiba-tiba, seorang kesatria menghubungi Shamrock, pemimpin baru para kesatria suci yang memiliki wajah sangat mirip Shanks. Dalam hitungan detik, lingkaran sihir muncul, dan Shamrock tiba di tempat pertempuran. Ia membawa pedangnya yang berubah menjadi Cerberus, anjing berkepala 3 hasil awakening dari buah iblis Zoan yang ditanamkan ke dalam senjatanya. Sabo pun berkata dengan serius bahwa ini bukan pertarungan biasa. Sabo lalu mengungkap bahwa dirinya juga telah mencapai awakening dari buah merah-merah no-Mi. Api biru menyelimuti tubuhnya, api yang jauh lebih panas dan mematikan dibanding api biasa. Serangan demi serangan dilancarkan ke arah Shamrock dan Cerberus. Tapi monster itu melahap setiap api yang datang. Sampai akhirnya api biru muncul dan mulai membuat Cerberus kesulitan. Di tempat lain, Gunko yang terluka parah kini berada dalam kondisi kritis. Ia mencoba membuka lingkaran sihir untuk memanggil bantuan dari Mary Joyce. Tapi sebelum berhasil, 2 sosok muncul di hadapannya, Luffy dan Loki. Yonko dan Pangeran Dunia Matahari kini berada tepat di hadapannya. Wajah Gunko berubah pucat. Ancaman besar sudah berada dalam jarak pandang. Akankah ia sempat memanggil bantuan, atau Luffy akan menghentikannya sebelum itu terjadi? Pertempuran demi pertempuran pecah di berbagai penjuru dunia. Kekuatan besar mulai bergerak, dan dunia
tampaknya sedang bersiap memasuki era kehancuran baru. Revolusi menyala, awakening, merah, Nomi, dan kelahiran api suci Sabo. Di tengah gelombang kekacauan yang kini mengguncang dunia One Piece, satu momen monumental muncul bagai petir di langit perang. Sabo, pewaris kehendak Ace dan komandan tertinggi pasukan revolusi, akhirnya mencapai titik yang selama ini hanya menjadi mitos di kalangan pemakan buah iblis. Awakening dari merah Nomi. Namun yang membuat dunia terperangah bukan sekadar awakening itu sendiri, melainkan bentuk baru dari api yang ia kendalikan. Api biru, nyala suci yang melampaui api biasa, membakar dengan intensitas yang bahkan mampu mengguncang makhluk-makhluk terkuat di panggung pertempuran. Merah Nomi sudah lama dikenal sebagai salah satu buah iblis tipe Logia terkuat. Dulu, ketika masih berada di tangan Ace, buah ini melambangkan kebebasan, keberanian, dan kekuatan membara yang mampu memusnahkan armada laut dalam sekejap. Namun, kini di tangan Sabo, kekuatan itu bukan hanya diwariskan, tapi ditransformasikan menjadi sesuatu yang baru. Sebuah bentuk kesempurnaan unsur, di mana api tidak hanya menjadi elemen penghancur, tapi juga simbol pengendalian mutlak. Chapter 1148 menjadi saksi bagaimana kekuatan ini mencapai puncaknya. Saat Shamrock, pemimpin baru Ksatria Suci, muncul membawa pedang Cerberus yang telah bangkit melalui Awakening Zoan, dunia mengira Sabo akan jatuh seperti yang lain. Namun, di titik inilah api biru membelah malam. Dalam semburan cahaya yang membakar udara dan mengguncang tanah, Sabo berdiri sebagai titisan dewa api. Tidak hanya memuntahkan kobaran api yang membakar apa saja di jalurnya, tapi menciptakan api biru, panas yang tak hanya membakar tubuh, tapi juga memecah kehendak musuh. Disinilah kita melihat perbedaan fundamental antara Awakening Logia, Zoan, dan Paramecia. Awakening pada Zoan, seperti yang ditunjukkan Shamrock, meningkatkan vitalitas, kecepatan pemulihan, serta kekuatan fisik ke tingkat binatang buas. Awakening Paramecia, di sisi lain, mempengaruhi lingkungan, memungkinkan penggunanya mengubah medan menjadi ekstensi kekuatan mereka, seperti yang diperlihatkan Doflamingo dan Katakuri. Namun Awakening Logia, itu adalah penguasaan esensial, bukan hanya mengendalikan elemen, tapi menjadi unsur itu sendiri, menyatu dengannya, dan memutarnya ke tingkatan yang bahkan dunia belum pernah saksikan. Api biru adalah perwujudan tertinggi dari esensi merah Nomi. Secara ilmiah, api biru memiliki suhu lebih tinggi, kestabilan lebih kuat, dan daya rusak lebih besar dibandingkan api biasa. Namun dalam konteks One Piece, ini melampaui sekadar panas. Api biru menjadi lambang kehendak, kematangan, dan tekad yang tak tergoyahkan. Sabo tidak hanya mewarisi kekuatan Ace, ia melampaui batasan yang bahkan Ace sendiri tak sempat raih. Dalam sekejap, medan pertempuran berubah. Monster seperti Cerberus pun mulai merasakan getir panas yang mengikis kulit sihirnya, dan para ksatria yang selama ini merasa tak terkalahkan mulai mundur, terhuyung dalam ketakutan. Momen ini lebih dari sekadar pertarungan. Ini adalah deklarasi revolusi. Api biru Sabo menandai lahirnya standar baru kekuatan berbasis api, sebuah era di mana Logia tidak hanya sekadar digunakan untuk melarikan diri atau menghancurkan kapal, tapi untuk mengubah keseimbangan dunia. Ketika magma Akainu menjadi simbol absolut dari kekuatan angkatan laut, kini api biru Sabo muncul sebagai tandingan. Bukan hanya menantang kekuatan Akainu, tapi juga mengguncang seluruh fondasi kekuatan yang telah lama mendominasi lautan. Tak hanya itu, api biru ini memancarkan pesan yang lebih besar. Kebangkitan kekuatan bukanlah semata soal teknik atau elemen, tetapi soal kehendak. Sabo, yang lahir dari rahim revolusi, kini membawa simbol perubahan itu dalam wujud yang bisa dilihat, dirasakan, dan ditakuti oleh seluruh dunia.
Dari Elbaf hingga Hachinosu, dari Merigyoise hingga Grand Line, gaung api biru ini terdengar seperti genderang perang, menggetarkan hati lawan dan sekutu, menyatakan bahwa era lama akan berakhir dalam kobaran api suci. Pertanyaan terbesar kini adalah, apakah api biru akan menjadi standar baru kekuatan api? Jawabannya tampaknya hanya tinggal menunggu waktu. Seperti halnya kekuatan magma yang dulu tak tertandingi, api biru kini telah mengukir namanya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Bukan tidak mungkin, di masa depan, kita akan menyaksikan pertempuran legendaris antara kekuatan magma Akainu dan api biru Sabo. Pertarungan yang tak hanya akan menentukan nasib individu, tapi juga menentukan arah dunia. Di panggung besar yang dipenuhi darah, siasat, dan pengkhianatan, Sabo kini bukan lagi sekadar komandan pasukan revolusioner. Ia adalah nyala api revolusi itu sendiri, membakar malam, menantang langit, dan siap mengguncang dunia hingga ke akar-akarnya. Cerberus bangkit saat api biru Sabo diuji oleh pedang neraka Shamrock. Dalam sejarah panjang One Piece, jarang sekali muncul sebuah bab yang membuat seluruh pembaca terhenyak, tercekat, dan merasakan getaran ketegangan yang seolah melompat dari halaman ke dunia nyata. Namun bab 1148 berhasil menorehkan jejak itu, bukan hanya dengan parade pertarungan masif, tetapi dengan munculnya sosok yang mungkin akan menjadi pemicu era kehancuran baru. Shamrock, pemimpin baru para kesatria suci, saudara kembar Shanks yang selama ini tersembunyi dari catatan sejarah. Namun, yang membuat namanya menggema bukan sekadar silsilah, melainkan kekuatan mengerikan yang ia lepaskan. Awakening Cerberus, wujud tertinggi dari buah iblis Zoan yang bersemayam dalam pedangnya. Ketika Shamrock muncul di medan pertempuran, situasi langsung berbalik dalam sekejap mata. Sabo, dengan api biru hasil Awakening merah-merah Nomi, yang semula tampak sebagai harapan terakhir pasukan revolusioner, mendadak harus berhadapan dengan sesuatu yang bahkan nyala api surgawi pun tak mampu menaklukkannya. Cerberus, sang anjing neraka berkepala 3, bukan hanya makhluk buas. Ia adalah senjata, simbol kekuasaan, dan kutukan yang menyatu dalam satu tubuh, lahir dari kedalaman Awakening Zoan yang langka, dan Shamrock mengendalikannya dengan presisi yang nyaris tak manusiawi. Setiap gerakannya menandai akhir dari harapan lawan-lawannya. Api biru Sabo yang mampu membakar segala sesuatu yang hidup, perlahan mulai goyah menghadapi cakaran dan gigitan Cerberus yang seperti memamah bahkan energi itu sendiri. Bayangkan, dalam dunia di mana pengguna buah iblis tingkat tertinggi seperti Luffy, Blackbeard, atau Kaido mendominasi sebagai puncak kekuatan, tiba-tiba muncul sosok seperti Shamrock yang dengan satu hunusan pedang memanggil wujud mitologis yang mampu melawan bahkan kekuatan Awakening, lawan-lawan sekelas revolusioner. Ini bukan sekadar duel kekuatan, ini adalah demonstrasi kekuatan absolut yang mengguncang fondasi dunia. Apa yang membuatnya semakin mencekam adalah bagaimana kekuatan ini menghubungkan garis keturunan Vigarland, Shamrock, Shanks, dan Garling, dengan makhluk-makhluk mitologi yang selama ini hanya hidup dalam bisik-bisik legenda. Pedang Shamrock memanggil Cerberus, simbol penjaga neraka, makhluk yang dikenal sebagai penjaga gerbang kematian, yang tak hanya membawa kekuatan destruktif, tetapi juga energi regeneratif yang memungkinkan Shamrock nyaris tak tersentuh. Lalu ada Shanks, dengan pedang Griffonnya yang namanya sendiri sudah menandakan hubungan dengan makhluk berkepala singa bersayap elang, simbol kekuatan surgawi. Dan Garling dengan ular api nerakanya yang mungkin menjadi representasi kehancuran dan kelahiran kembali. Ini bukan kebetulan, ini adalah narasi darah, takdir, dan warisan yang disiapkan Eiichiro Oda untuk meledak pada momen klimaks dunia. Pertanyaannya sekarang bukan hanya sekuat apa Awakening Cerberus Shamrock, melainkan
Bisakah ada yang menghentikannya? Apakah Luffy, sang dewa matahari, dengan nikahnya, mampu berdiri melawan kekuatan yang tidak hanya berasal dari buah iblis, tetapi juga dari warisan kegelapan yang telah menanti ribuan tahun? Bahkan Shanks, yang hingga kini tak pernah menunjukkan seluruh kekuatannya, mungkin sedang menyimpan kekuatan yang setara, atau bahkan lebih dahsyat dari Shamrock. Namun, perbedaannya adalah Shamrock sudah memanggil makhluknya ke medan perang, sementara Shanks masih menyimpan kartu trufnya di balik senyuman tenang yang kita semua kenal. Dalam pertempuran besar di Hachinosu, di mana Garp, Sengoku, Shiki, dan aliansi Akagami bertempur melawan kekuatan Kurohige, dunia mulai merasakan getaran perubahan. Tapi di latar yang jauh, di mana Shamrock berdiri, kekuatan yang ia bawa tak sekadar mengguncang pulau atau armada bajak laut, ia mengguncang keseimbangan dunia itu sendiri. Cerberus bukan hanya ancaman fisik, ia adalah simbol dari sebuah era baru. Era di mana warisan darah dan kekuatan mitos akan menentukan siapa yang berhak menguasai dunia. Jika kita melihat pola yang dirangkai Oda, jelas bahwa Shamrock tidak datang hanya sebagai boss battle biasa. Dia adalah pion kunci dalam misteri besar keluarga Vigarland, dan Cerberus adalah pesan yang dikirimkan kepada seluruh dunia. Kekuatan sejati tak hanya ada pada manusia, tapi juga pada apa yang mereka warisi, kendalikan, dan bangkitkan. Apakah kekuatan ini berasal dari buah iblis, pedang terkutuk, atau teknik rahasia yang diwariskan turun-temurun? Semuanya kini terkonsentrasi pada sosok seperti Shamrock. Lebih jauh, kehadiran Cerberus membuka pintu bagi spekulasi bahwa makhluk-makhluk mitologi lain, seperti Griffon Shanks atau ular api Garling, bukan sekadar simbol, tetapi senjata hidup yang siap dilepaskan ke dunia. Jika demikian, maka perang yang sedang berlangsung bukan hanya pertempuran antar kapal, antar klan, atau antar individu, tetapi perang antar entitas purba yang telah tertidur selama ribuan tahun. Perang yang akan mengguncang sejarah, membuka rahasia era yang hilang, dan menandai akhir atau kelahiran dunia baru. Dan ketika Gunko yang terluka parah berusaha memanggil bala bantuan, hanya untuk menemukan Luffy dan Loki berdiri di hadapannya, dunia mendadak menahan napas. Sebab di atas segalanya, muncul satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Jika Cerberus adalah hanya satu bagian dari kekuatan yang disimpan garis keturunan Vigarland, apa yang akan terjadi ketika Shanks memanggil Griffon dan Garling melepaskan ular apinya? Dunia mungkin sedang melaju menuju konfrontasi terbesar yang pernah tercatat. Sebuah perang di mana legenda, mitos, dan kenyataan bersatu dalam tabrakan dahsyat yang akan menentukan nasib seluruh era bajak laut. Dan itulah mengapa Awakening Cerberus Shamrock bukan hanya kuat. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan sejati yang menakutkan dan tak terkendali sedang bergerak. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo-kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama,